Hai seluruh, halo guys, Wilujeng Sumping di channel Mamang Story. Kumaha seluruh, jemuran udah diangkat? Yang belum diangkat silahkan pause dulu videonya karena sebentar lagi bakal turun hujan. Kebetulan video ini pun diposting saat masuk musim penghujan lur. Daripada harus jemur 2 kali, mendingan angkat sekarang juga. Tidak usah rusuh-rusuh, tenangkan diri kalian karena di kesempatan kali ini Mamang akan merekap sebuah film box office Indonesia yang berjudul Susana Malam Jumat Kliwon. Setelah sukses dengan film remake pertamanya, Susana Bernafas Dalam Kubur, Soraya Entertainment Film kembali meremake film Susana yang berjudul Malam Jumat Kliwon. Masih diperankan oleh Luna Maya, sosok Susana kali ini akan diceritakan sebagai gadis muda yang sedang jatuh cinta. Namun kisah cintanya tak ujung manis, malah berujung tragis. Mamang berikan waktu kepada kalian buat siapin cemilan yang enak-enak biar makin enjoy nontonnya. Dan mari kita simak videonya. Hayu, luncur. Film ini dilatarkan pada tahun 1986 di daerah Jawa Timur. Ketika itu ada seorang gadis cantik bernama Susana. Ia terlihat sedang buru-buru karena ingin menyaksikan perlombaan kulat lumpur. Karena saat itu, kekasihnya yang bernama Surya ikut dalam pertarungan itu. Pada awalnya, Surya kewalahan menghadapi lawannya yang berbadan besar itu. Namun setelah disemangati oleh Ayang, seketika Surya bersemangat kembali, lalu mampu membalikan keadaan yang mana dia bisa mengalahkan lawannya dan memenangkan pertarungan itu. Surya pun diberikan seorang kambing sebagai hadiahnya. Surya berniat menjual kambing itu untuk menambah uang tabungannya agar bisa segera membeli cincin untuk melamar Susana. Air cinta berhenti menulis kata sampai kita bersama lagi. Ketika sampai di rumah Susana, mereka melihat anak buah Raden Aryo sedang menyiksa mendiang ayah Susana karena ia telah berhutang kepada Raden Aryo untuk bermain judi slur. Namun hingga saat ini hutang itu tidak pernah dibayar. Kami ditugaskan Raden Aryo untuk menagih hutang bapakmu. Dan tanpa sepengetahuan keluarganya, sang ayah telah menggadaikan rumah dan sawahnya kepada Raden Aryo. Ketika sebuah golok tajam akan menebas kepala ayah Susana, Surya pun menghentikan itu lalu memberikan kambingnya sebagai itikat baik jika hutang-hutang itu akan dilunasi. Hutang bapakmu itu puluhan juta. Ambil saya ini. Mas, jangan. Kami akan kembali 3 hari lagi. Beberapa hari pasca kejadian itu, Susana beserta keluarganya diundang ke rumah Raden Aryo. Ternyata Raden Aryo berperawakan tua bangka. Saat itu keluarga Susana keringat dingin karena belum bisa bayar hutangnya. Tapi ternyata Raden Aryo tidak bermaksud untuk menagih. Malahan mereka dijamu dengan baik dengan makanan yang sangat lezat dan berprotein tinggi. Terima kasih atas jamuannya, Raden. Ya. Raden Aryo pun memberikan solusi yang mana akan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Raden berniat ingin meminang Susana. Ia rasa umur Susana sudah cukup untuk dinikahkan. Alasan utama Raden menikah lagi karena ia sangat ingin mempunyai keturunan. Sementara Minati, istri pertamanya, tidak bisa memberikan itu kepadanya. Jika Susana berkenan, maka ia akan melunasi seluruh hutang keluarganya. Tidak ada pilihan lain, Susana pun akhirnya menikah dengan saudagar kaya itu. Surya tentu merasa sangat sedih. Cinta sejatinya menikah dengan lelaki lain. Padahal ia sudah sepenuh hati memberikan segalanya demi sang pujaan hati. Surya tidak terima. Ia pun memporak-porandakan pesta pernikahan hingga terjadi sebuah kebakaran. Kemudian Surya berusaha membawa Susana pergi. Aryo! Dasar tua bangkotan! Susana itu calon istriku! Hei! Setelah kejadian ironis itu, Surya pun ditangkap.
Ia dihukum cambuk oleh Aryo karena telah berusaha merebut istri orang lain. Ketika itu Raden Aryo akan membunuh Surya. Susana menghentikannya. Ia meminta agar Raden melepaskan Surya, maka ia pun akan menuruti segala keinginannya. Aku akan menuruti semua permintaan Kang Mas. Kamu janji turuti semua permintaanku? Surya pun dilepaskan. Resikonya Susana tidak bisa menolak apapun yang Raden inginkan, sehingga malam pertama itu pun terjadi. Walaupun sudah berumur, ternyata Raden Aryo masih tokcer. Tidak lama dari itu, Susana hamil. Raden Aryo sangat menanti anak pertamanya, karena kelak ia akan mewarisi kekuasaannya. Kita sudah menghaturkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkahi panennya berlimpah ruah. Kira bahwa istri saya Susana sedang hamil. Untuk itu saya minta doa dari sedulur-sedulur sekalian agar supaya anak yang sudah lama saya dambakan ini akhir dengan selamat. Di tengah kebahagiaan itu, ada satu orang yang merasa tersakiti. Tentu itu adalah Minati, istri pertama Raden Aryo. Ia tersisihkan hanya karena tidak bisa menghasilkan anak. Ia pun merasa cemburu kepada Susana karena Aryo terlihat cinta kepadanya. Padahal di perjanjian awal, tujuan Aryo menikah dengan Susana hanya untuk mendapatkan keturunan saja. Minati pun akhirnya pergi ke rumah dukun bernama Ki Jaya. Tak tanggung-tanggung, ia menginginkan Susana mati. Ki Jaya pun bisa mengabulkan permintaan Minati. Namun, ia harus mau tidur bersamanya dulu. Terpaksa Minati pun menuruti keinginan dukun cabul itu. Setelah puas dengan nafsunya, akhirnya sang dukun melakukan tugasnya. Ia mengirimkan beberapa santet terlebih dahulu kepada Susana Slur. Susana mulai mengalami kejanggalan. Pada suatu hari, dia merasakan ada sesuatu di balik selimutnya. Dan ini sangat mengkeengkan sekali, tiba-tiba terdapat banyak ular di kakinya Susana. Selain itu, ketika tengah minum secangkir es teh manis hangat, seketika muncul rambut yang sangat panjang dari dalam tenggorokannya. Hal itu cukup menyadarkan Susana bahwa ia berada dalam bahaya. Ia tahu dirinya terkena santet. Kemudian, dengan ditemani oleh pelayan setianya yaitu Ratih, Susana pun pergi belanja ke pasar. Namun, tujuan utamanya adalah untuk menemui Surya yang merupakan kuli panggul di sana. Ketika itu mereka pun bertemu. Surya tidak mau melihat Susana lagi, lalu ia pun pergi menjauh. Namun ketika itu, Susana ingin memberitahukan suatu hal. Ia ingin Surya menolongnya. Ada sesuatu berbahaya yang tengah mengancam nyawanya. Setiap hari selalu ada hal aneh yang terjadi. Sepertinya aku disantet. Susana meminta tolong agar Surya membantunya dari teror santet itu. Namun sayang, tidak lama dari itu, ketika malam Jumat Kliwon, Susana mengalami kontraksi. Ia akan segera melahirkan. Seorang dukun beranak pun dipanggil untuk membantu persalinan Susana. Tapi ada yang aneh ketika itu. Susana merasakan sakit yang teramat dalam pada bagian perutnya. Tentu ini tidak lazim, berbeda dengan ibu hamil lainnya. Janin dalam kandungan Susana pun bergerak secara tidak wajar. Hingga pada suatu ketika, kandungan Susana berpindah ke arah belakang. Hal itu membuat dukun beranak dan Ratih sangat ketakutan. Susana pun tengkurap di atas kasur sambil merintih kesakitan. Secara perlahan, kandungannya semakin membesar. Kandungan Susana seketika meledak.
Susana pun tewas secara tragis di malam itu. Sementara anaknya berhasil dilahirkan meskipun keluar dari arah punggung. Apa yang terjadi, Minati? Raden Aryo kebingungan dengan hal itu. Bagaimana bisa Susana melahirkan melalui punggung? Minati pun berkata, pasti Susana terkena santet. Susana adalah perempuan jahat. Ia bermain dukun karena buktinya bisa mempelet Raden Aryo sampai dibutakan seperti ini. Yang pasti semua keanehan itu terjadi karena Susana melahirkan di malam Jumat Kliwon. Kang Mas tahu kan? Ini dia melahirkan di hari apa? Malam Jumat Kliwon. Minati meminta Aryo tenang saja. Biarkan semuanya ia yang urus. Akan ia pastikan tidak akan ada warga yang tahu tentang kematian Susana. Sekarang yang terpenting, Aryo memiliki keturunan. Keesokan harinya, Surya datang ke rumah Raden Aryo berniat mencari Susana. Ia ingin memberikan Al-Quran dan tasbih kepada Susana agar ia terlepas dari teror santet. Namun, bagaikan tersambar petir di siang bolong, Surya mendapatkan kabar dari Ratih jika Susana sudah meninggal. Ratih pun menceritakan semua kejadian mengerikan di malam Jumat Kliwon itu, termasuk Susana yang melahirkan lewat punggung. Malam pun tiba, Surya nekat membongkar kuburan Susana. Kemudian ia membawa mayatnya ke tengah hutan. Surya tidak rela Susana mati. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara misterius yang berusaha berkomunikasi dengan Surya. Siapa yang kau bawa? Tunjukkan dirimu! Mayat siapa yang kau bawa? Dia adalah mayat kekasihku! Kekasihmu. Siapa kamu? Namaku Samil. Ternyata itu suara sosok jin penunggu hutan yang bernama Jin Samil. Dia ingin menawarkan bantuan kepada Surya. Kau mau kekasihmu hidup lagi? Kau mau kekasihmu hidup lagi? Jin Samil bisa membangkitkan Susana kembali. Namun dengan syarat, Surya harus memberikannya sebuah tumbal, yaitu bayi Susana yang baru saja lahir. Tanpa berpikir panjang, Surya menyetujui perjanjian itu, sehingga Susana pun bangkit kembali dari kematiannya. Susana. Ya, Mas Surya, aku pikir aku sudah kehilanganmu selamanya, Susana. aku di sini, Mas. Tetapi Stur, Susana bangkit bukan menjadi manusia, melainkan sosok hantu berpunggung bolong atau biasa disebut sebagai sundel bolong. Dia pun kehilangan separuh ingatannya. Yang Susana tahu dirinya mencintai Surya dan tengah mengandung seorang anak. Susana pun seketika panik ketika menyadari dirinya tidak hamil lagi, tetapi anaknya tidak ada bersamanya. Suara anakku. Suara anakku. Kemudian terdengar suara anak bayi menangis, lalu seketika Susana menghilang. Ternyata Susana pergi ke tempat suara bayi itu menangis. Suara itu berasal dari sebuah rumah warga. Dari balik jendela, Susana pun mengintipnya. Bakso! Lalu, ada seorang tukang bakso yang sedang berkeliling. Dia sangat terkejut ketika melihat Susana dengan punggung yang bolong. Tukang bakso segera melarikan diri, namun ia tiba-tiba dihadang oleh Susana. Pada saat ini, Susana mulai menunjukkan sifatnya sebagai seorang hantu. Sifat usilnya mulai keluar, berusaha menakut-nakuti siapapun yang ada di sekitarnya. Setelah terjebak dan tidak bisa lari dari Susana, tukang bakso dengan kocaknya berpura-pura buta, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Bang, bakso. Bakso, Bang.
Abang nggak bisa lihat saya. Maaf Mbak, saya nggak dengar. Maklum, saya buta. Mbak mau pesen berapa mangkok? 10 mangkok. Baik Mbak. Susana memesan 10 mangkok. Bang, 10 mangkok lagi. Tukang bakso seketika terkejut karena semua mangkok habis dalam sekejap. Susana pun kembali memesan 10 mangkok lagi. Namun saat tukang bakso membuka pancinya, dia kaget bukan kepalang. Semua baksonya berubah menjadi bola mata manusia. Tukang bakso yang ketakutan meminta ampun kepada Susana. Lalu Susana menanyakan apakah dia tahu tentang dirinya dan apa yang terjadi kepadanya. Namun ternyata tukang bakso itu berasal dari kampung sebelah dan dia tidak tahu menahu tentang Susana. Kemudian ia pun berlari terbirit-birit bersama dengan gerobaknya. Lama-kelamaan, teror hantu Susana telah menyebar di pelosok desa. Lucunya, para warga malah mengadukan kepada hansip kampung yang bernama Japrah dan Rojali. Mereka meminta agar kedua hansip itu menangkap sundel bolongnya. Surya kembali ke hutan dan mencari Susana. Mereka pun bertemu. Susana bertanya pada Surya apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa dia bisa berubah menjadi sundel bolong? Surya pun akhirnya berkata jujur, lalu menceritakan yang sebenarnya terjadi. Diceritakan bahwa Susana telah mati disantet dan melahirkan dari punggung. Kemudian Surya mengatakan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan Jin Samil untuk menghidupkan Susana kembali. Susana pun bingung mengapa Surya sampai melakukan hal itu. Surya beralasan bahwa dia ingin hidup kembali bersama Susana karena dia sangat mencintainya. Susana pun mulai menerima apa yang terjadi pada dirinya. Lalu sekarang ia pun menanyakan di mana keberadaan anaknya. Karena Susana terus saja menanyakan anaknya, maka keesokan harinya Surya menghampiri Ratih yang sedang berbelanja di pasar untuk meminta bantuannya. Surya pun membawa Ratih itu ke hutan untuk mempertemukannya dengan Susana. Betapa takutnya si Ratih saat mendengar gelak tawa sundel bolong yang berada di atas pohon. Saat itu Susana hampir saja menyerang Ratih, namun untungnya Surya segera mencegahnya dan berkata bahwa Ratih bisa membantunya untuk bertemu dengan anaknya. Ratih benar-benar ketakutan dan tidak percaya jika juragannya hidup kembali. Dia merengek meminta Surya agar tidak melibatkannya dalam urusan besar ini. Surya berusaha menenangkan Ratih, ia hanya ingin mengetahui keadaan bayinya Susana saja. Ratih pun berkata bahwa anak Susana sehat dan baik-baik saja. Dia perempuan dan diberi nama Ayu. Namun dia khawatir karena Bu Minati sepertinya tidak suka kepada Ayu. Beberapa kali Ratih memergoki Minati sedang menyakiti Ayu. Pernah suatu hari, Minati hampir menenggelamkan Ayu ke dalam bak mandi. Dan beruntungnya Ratih menghentikan aksi wanita itu. Suatu hari, secara tidak sengaja, Ratih mengetahui jika Bu Minati mendatangkan dukun Kijaya ke rumahnya. Dia diminta untuk memasang pagar gaib di halaman rumahnya supaya tidak ada makhluk halus ataupun serangan gaib yang dapat masuk ke dalam rumah. Ternyata juga mereka berdua masih sering bermain gila di belakang Raden Aryo. Saat itu Ratih pun mengetahui bahwa Kijayalah yang telah menyantet Doro Susana. Mendengar semua penjelasan itu, Susana mulai mengingat semuanya. Tentu ia sangat marah. Kemudian Susana berwujud sundel bolong pun ingin membalaskan dendamnya. Selain itu, ia pun ingin merebut anak kandungnya dari rumah Raden Aryo. Susana tidak akan melakukan hal itu sendirian. Ia dibantu oleh Surya. Mereka berdua memiliki tujuan yang sama, yaitu mengambil anak Susana dari rumah Raden Aryo. Susana tentu ingin menyelamatkan sang anak. Sementara tujuan Surya melakukan itu untuk diberikan kepada Jin Samil supaya Susana bisa tetap hidup. Malam harinya, Ratih pun mengantar Surya ke rumah dukun Kijaya. Di sana Surya ingin meminta Kijaya untuk mencabut pagar gaib di rumah Raden Aryo yang telah dipasangnya. Sayangnya malam itu Susana tidak bisa menembus pagar gaib yang terpasang pula di rumah Kijaya. Surya yang saat itu tahu bahwa Kijayalah
yang telah menyantet Susana seketika tidak akan tinggal diam. Ia pun akan menghajar dukun itu. Namun sayangnya Surya lupa bahwa dia berhadapan dengan seekor dukun sakti. Seketika tangan Surya dikendalikan oleh dukun tersebut dengan boneka santetnya. Ki Jaya pun berniat membunuh Surya dengan kerisnya. Tapi nahas, keris itu malah menusuk Ratih yang mencoba melindungi Surya. Untungnya Ratih sempat mengambil kalung sakti milik dukun itu lalu melemparnya ke atas tugu kemenyan. Hal itu pun menyebabkan pagar gaib rumah dukun seketika pudar sehingga Susana dapat masuk ke dalam rumah itu. Rasa marah dan dendam membuat Susana menjadi hantu yang sangat ganas. Secara sadis Susana menghancurkan kepala dukun itu dengan kuku panjangnya hingga akhirnya tak berbentuk lagi. Di sisi lain, Rojali dan Japra sedang berusaha menangkap Sundel Bolong supaya dianggap sebagai pahlawan oleh warga kampung. Mereka telah menyiapkan jebakan kurungan ayam berharap Sundel Bolong itu tertangkap ke dalamnya. Setelah menunggu beberapa lama, datanglah seorang perempuan bergaun putih mendekati jebakan itu. Kedua hansip mengira bahwa perempuan itu adalah Sundel Bolongnya. Mereka langsung menjatuhkan jebakan kurungan yang telah dipasang sehingga sang perempuan terjebak di sana. Saat Japra dan Rojali mendekatinya, mereka heran. Ternyata yang ada di dalam kurungan itu bukanlah Sundel Bolong, tetapi Susana, istrinya Raden Aryo. Lantas mereka pun segera membuka kurungan itu. Setelah itu Rojali berinisiatif memberitahu Raden Aryo jika istrinya ada di tengah hutan. Raden Aryo yang baru saja pulang dibuat terkejut dengan pengakuan Rojali yang berkata Susana masih hidup dan ada di dalam hutan. Kemudian Raden langsung mengikuti Rojali untuk melihatnya. Singkat cerita, sampailah juragan itu di tempat Susana berada. Namun seketika wajah Susana berubah menjadi wajah perempuan lain. Raden marah lalu menganggap kedua hansip itu telah mempermainkannya. Mau bohongi Raden Aryo sama orang yang sudah mati. Dari salah satu anak buah Raden Aryo, Japra diberitahukan jika sebenarnya Susana telah mati. Namun, mereka kurang percaya dengan ucapan itu karena di penglihatan Japra dan Rojali, mereka melihat wanita itu sebagai sosok Susana. Akhirnya, karena kasihan dengan Susana yang sendirian di dalam hutan, Rojali pun membawa Susana untuk tinggal ke rumahnya. Namun, beberapa saat kemudian, Japra datang memberitahu Rojali bahwa sebenarnya Susana sudah meninggal. Jangan-jangan Sundel Bolong yang kita cari itu Susana. Tapi kan kita nggak lihat bolong di punggungnya, Pra. Hal itu membuat Rojali terkejut bukan main. Namun dia sedikit tidak percaya karena Susana seperti orang yang masih hidup. Lalu muncullah ide konyol dari si Japra untuk membuktikan apakah Susana itu beneran manusia atau mungkin setan. Japra pun sudah membawa abu jenazah orang mati untuk diberikan kepada Susana karena katanya setan akan terbakar jika terkena abu jenazah. Japra dan Rojali kembali masuk ke dalam rumah dan di sana Susana sudah menyiapkan mie instan untuk mereka berdua. Ketika Japra menyantap mie itu, Rojali pun menyiapkan abu jenazah untuk diseduh ke dalam minuman kopi. Karena terlalu blow on, si Rojali malah ikutan minum kopi yang sudah dicampur dengan abu jenazah itu. Sehingga pada saat disemprotkan ke mangkok mie instan, makanan itu seketika berubah menjadi belatung slur. Neng jangan bergerak. Kalau Neng bergerak, Neng bisa hancur tanganmu ini. Mereka yang ketakutan pun seketika berlari secara lunggang-langgang. Kalian sampai gimana sih? Gerobak sebesar ini masih aja ditabrak. Lu sejak kapan buta? Permisi, Pak.
Saat Susana sudah berubah menjadi sundel bolong, kemudian Surya datang dan menjelaskan kepada Japra dan juga Rojali bahwa sundel bolong itu memang benar Susana, istrinya Raden Aryo. Dia juga ingin menitipkan Susana kepada dua hansip itu, sampai Surya dan Susana bisa menyelamatkan bayi Susana yang ada di dalam rumahnya Raden Aryo. Surya juga berkata kepada mereka bahwa Minati dan Aryolah yang telah membuat Susana mati. Saya minta tolong, biarkan Susana bersama kalian. Sampai kami bisa menyelamatkan anak Susana. Keesokan harinya, Minati datang ke rumah dukun Kijaya. Betapa terkejutnya dia saat melihat dukun andalannya telah tewas mengenaskan. Malam harinya, saat Minati menyisir rambutnya, dia tidak sadar bahwa dia juga menyisir rambut Susana yang sudah berada tepat di atas kepalanya. Kemudian Susana menghilang begitu saja. Namun, suara cekikan sundel bolong itu masih menggema di sana yang kemudian Susana muncul di hadapannya. Minati pun ketakutan dan meminta ampun, tapi dia disadarkan oleh Aryo yang segera datang. Dengan gugupnya, Minati menjelaskan bahwa dia telah diteror Susana dan dia meminta untuk segera dicarikan seekor dukun. Namun, Aryo tidak percaya apa yang dikatakan Minati. Minati lalu mengajak Aryo untuk melihat kuburan Susana yang ternyata memang sudah terbongkar. Ternyata sesuai dugaan Minati, Susana benar-benar bangkit dari kuburnya. Aryo lalu menduga Suryalah yang telah mencuri mayat Susana. Pada saat itu, Minati pun berkata jujur bahwa dialah yang telah menyantet Susana sampai mati. Dia takut Susana akan membalaskan dendamnya. Aryo lalu bertanya kenapa Minati sampai menyantet Susana. Minati mengatakan dia cemburu dan takut jika Aryo akan meninggalkan dirinya. Apa kamu menyantet Susana? Menyantet Susana semuanya jadi runyam. Mereka kemudian mendatangkan dukun lagi yang bernama Ki Sabrang untuk melindungi rumahnya. Dukun berambut putih itu memberikan sebuah cermin dan keris kecil kepada Minati untuk mencegah datangnya Susana lagi. Malam berikutnya dirayakanlah syukuran pesta panen. Japra dan Rojali yang sudah bekerja sama dengan Surya sudah berada di rumah Raden Aryo. Mereka berniatkan mengelabui anak buah Raden Aryo agar bisa masuk ke dalam rumah lalu mengambil bayinya. Kemudian kedua hansip itu membujuk anak buah juragan itu agar mau datang ke acara pesta syukuran. Berbagai cara mereka lakukan dan akhirnya anak buah Raden Aryo pun berangkat ke acara pesta itu. Sementara Surya yang sudah berada di acara pesta bekerja sama dengan seorang wanita untuk membuat para anak buah Raden Aryo mabuk-mabukan sehingga Surya akan lebih mudah memasuki rumah Aryo. Di waktu yang sama, tiba-tiba Ratih hidup lagi dan kembali ke rumah majikannya. Di hadapan Aryo, dia mengaku habis menjenguk orang tuanya yang sedang sakit. Tanpa menaruh rasa curiga apapun, Aryo langsung menyuruh pembantunya itu untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Raden Aryo bertanya kepada Japra dan Rojali, di manakah keberadaan para anak buahnya itu. Aku itu bayar kalian buat jaga rumah, bukan buat senang-senang. Di sisi lain, Ratih yang nyelonong masuk ke dalam rumah dipergoki oleh Minati. Kamu baru datang. Dari mana saja kamu? Ibu saya kemarin sakit, Nurul. Dia lalu izin masuk ke kamar bayi untuk memeriksa Ayu, anaknya Susana. Minati yang curiga kemudian mengikuti Ratih. Setelah Ratih melihat ranjang bayi, ternyata Ayu tidak berada di sana. Ratih menanyakan keberadaan bayi Susana itu kepada Minati. Sementara Minati yang semakin menaruh curiga langsung menodongkan keris pemberian Ki Sabrang di hadapan Ratih. Namun ternyata benda itu tidak berpengaruh. Dan ternyata bayi Susana berada di kamar Minati. Barulah saat Ratih berjalan ke kamar, Minati menggunakan cermin untuk melihat wujud asli pembantunya. Betapa terkejutnya ia, ternyata punggung Ratih bolong yang berarti dia adalah Susana yang berubah wujud.
Susana tertawa dengan kencang diiringi lampu-lampu di sekitarnya yang seketika pecah. Ditambah lagi pintu rumah terkunci dari dalam. Anak buah Raden Aryo yang berjaga di luar terpaksa memecah kaca pintu rumah dan membukanya. Dia segera mencari keberadaan Minati, namun dia malah diteror dan dihabisi oleh Susana. Sementara itu, Aryo dan Japra menjemput anak buahnya yang ada di acara syukuran agar segera pulang. Sesampainya di rumah, Aryo segera masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dia masuk ke kamar Minati dan menemukan bayinya masih aman di sana. Aryo pun menemukan istrinya yang ketakutan di kamar mandi. Di saat yang sama, Surya datang dan masuk ke dalam rumah itu untuk menyelamatkan bayi Susana. Namun dia malah bertemu dan berhadapan dengan anak buah Raden Aryo. Surya hampir saja berhasil mengalahkan mereka, tetapi kedua anak buah Raden Aryo itu berbohong kepada Surya jika mereka akan mengalah. Sehingga pada saat Surya lengah, mereka pun menangkap dan hampir membacoknya. Beruntung Susana segera datang dan menyelamatkan kekasihnya itu. Namun si botak itu malah meniupkan seruling bambunya yang membuat Susana lemah. Namun Surya dengan cepat mendorong peniup suling itu sehingga Susana bangkit kembali dan menghabisi mereka semua. Setelah itu, Susana kemudian bertemu dengan Aryo dan Minati yang membawa bayinya. Minati mengancam akan membunuh bayi itu jika Susana sampai berani mendekatinya. Beberapa saat kemudian, Ki Sabrang datang dan melemparkan paku pada tubuh Susana. Sedangkan Aryo menembak sundel bolong itu hingga Susana tersungkur. Surya kemudian masuk dan menghajar Aryo dengan goloknya hingga jari-jari juragan itu potong. Ketika Ki Sabrang siap menancapkan paku di kepala Susana, Surya yang bertarung dengan Aryo datang tepat waktu mengambil senapan milik Aryo dan menembak dukun itu. Tubuh Susana tiba-tiba melemah, sehingga Surya terpaksa mencabut paku-paku yang menancap di tubuhnya. Susana kemudian pulih kembali dan dia menancapkan salah satu paku itu di kepala Ki Sabrang, sehingga dukun itu menjadi tewas. Sundel bolong itu juga membunuh Aryo dengan senapannya sendiri. Sementara itu, Minati berusaha kabur dengan membawa bayinya. Akan tetapi, Susana tidak akan membiarkan wanita itu pergi begitu saja. Minati pun nekat melemparkan bayi itu dan untungnya Susana dapat menyelamatkannya dengan tumpukan jerami. Dia lalu memeluk bayi yang telah dilahirkan dari pengorbanannya. Dengar teriakan Minati, Susana meletakkan bayinya kembali dan mengejar wanita tua itu. Susana benar-benar murka. Dia membuat Minati tak berdaya dan tersungkur di bawah tanah. Sedangkan Surya segera menyelamatkan bayi Susana sambil menyaksikan adegan Minati dibantai oleh Susana. Minati dibuat mati dengan cara yang sama yang dialami oleh Susana, di mana Susana menjebol punggung wanita itu hingga tewas mengenaskan. Akhirnya dendam Susana pun dapat terbalaskan. Setelah itu Susana meminta bayinya dari Surya dan dia bahagia bisa berkumpul kembali dengan kekasihnya. Susana ingin Surya membunuh bayinya itu dengan golok yang dia bawa. Begitu juga dengan Surya sendiri, diminta untuk bunuh diri dengan golok itu seluruh, agar mereka benar-benar bisa berkumpul bersama di alam yang sama pula. Susana mengatakan mereka tidak akan merasakan sakit. Surya pun bingung harus bagaimana. Dia tidak ada pilihan lain dan tak mungkin tega membunuh bayi itu. Sehingga sambil memeluk Susana, Surya terpaksa menancapkan paku dari Ki Sabrang tepat di atas kepala kekasihnya tersebut. Akhirnya Susana harus benar-benar meninggal untuk kedua kalinya. Di akhir cerita, Surya kembali menguburkan jasad kekasihnya secara layak sebagaimana semestinya. Ia juga rela membesarkan bayi yang dilahirkan Susana meskipun dia bukanlah anak kandungnya.